Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni surat Al-An'am ayat 103, di mana di dalam Al-An'am ayat 103 Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. La tudrikuhul absaru, dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Penglihatan mata tidak dapat menjangkaunya, yakni menjangkau Allah. Wa huwa yudrikul absaru, sedang dia yaitu Allah dapat menjangkau segala penglihatan. Wa huwa al-latiful khabiru, dan dialah yang maha tersembunyi lagi maha mengetahui. Al-Latif ini ada juga yang menerjemahkan yang maha lembut, yang maha santun. Wa huwa al-latiful khabiru, dan dia Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 103, bahwa ayat ini merupakan kelanjutan dari sifat-sifat Allah yang dijelaskan oleh ayat-ayat lalu, sekaligus berfungsi meluruskan anggapan keliru kaum musyrikin yang boleh jadi lahir dari pernyataan bahwa Allah adalah wakil terhadap segala urusan. Kaum musyrikin dengan keluguan atau kebodohan mereka boleh jadi menduga bahwa karena dia adalah wakil, maka tentu saja dia dapat terjangkau atau terlihat. Dia yaitu Allah. Maka tentu saja Allah dapat terjangkau atau terlihat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggapan ini dibantah oleh ayat 103 surat Al-An'am dengan menyatakan bahwa dia yakni Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dijangkau dalam bentuk apapun oleh penglihatan mata. Sedang apa yang kamu persekutukan dengannya dapat dijangkau
oleh pandangan mata, seperti Isa alaihi salam, atau berhala-berhala, bahkan jin menurut kepercayaan kamu wahai kaum musyrikin. Isa itu kan dianggap Tuhan, berhala disembah-sembah. Mereka ini bisa dilihat dan dijangkau oleh penglihatan mata, sedang dia, yakni Allah, dapat menjangkau, yakni mengetahui dan melihat segala penglihatan. Ya. Dan dialah yang maha tersembunyi sehingga tidak dapat dilihat, lagi maha mengetahui sehingga dapat melihat segala sesuatu. Allah maha tersembunyi, Allah maha melihat segala sesuatu. Allah dapat melihat segala sesuatu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah maha mengetahui sehingga dapat melihat segala sesuatu. Hadirin, marilah sama-sama coba kita kaji daripada tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tudrikuhul absaru. Tidaklah penglihatan mata dapat menjangkaunya. Tidaklah penglihatan mata dapat melihat kepada Allah. Ay la tarahu, maksudnya la tarahu, absar itu tidak akan mampu melihat kepada Allah. Wa hadza makhsusun, dan bermula kalimat ini dikhususkan li ru'yatil mu'minin lahu, karena melihatnya orang-orang yang beriman kepada Allah fil akhirati, ing dalam akhirat, di dalam akhirat. Orang-orang yang beriman akan melihat Allah di dalam akhirat. Liqaulihi ta'ala, karena pernyataan Allah, karena firman Allah yang maha tinggi, wujuhun yauma izin nadiratun ila rabbiha nazirah. Wajah orang-orang yang beriman pada saat itu berseri-seri, bergembira, ila rabbiha naziratun, kepada Tuhannya memandang, ya, melihat. Wa hadisis syaikhaini, dan hadis Bukhari dan Muslim, annakum, bahwasanya kalian satarawna rabbakum, nanti kelak kalian akan melihat kepada Tuhan kalian. Kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat kepada bulan pada malam purnama. Wakila, dan dikatakan al muradu la tuhitu bihi, maksudnya adalah
penglihatan itu tidak dapat meliputi kepada Allah. Penglihatan mata tidak dapat menjangkau dengan Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata-kata tudriku, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru. Tidaklah penglihatan mata itu dapat melihat, dapat menjangkau kepada Allah, dan sedangkan Dia Allah yudrikul absaru, dapat melihat, dapat menjangkau kepada penglihatan. Kata tudriku atau yudriku terambil dari kata daroka, yang hakikatnya adalah mencapai apa yang diharapkan. Ia dipahami dalam kaitannya daripada makhluk sebagai terjangkaunya dengan indera sesuatu yang indrawi dan dengan akal sesuatu yang makul. Jika demikian, menurut ayat ini manusia tidak dapat menjangkau hakikat zat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan mata atau panca indera, tidak juga dengan akal. Mata, panca indera dan akal tidak akan mampu menjangkau akan zat-zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa yudrikul absar, dan Dia Allah melihat kepada al-absar. Allah dapat melihat kepada penglihatan mata. Maksudnya yaroha wala tarahu. Maksudnya bahwasanya Allah melihat kepada penglihatan mata, dan penglihatan mata itu tidak akan melihat kepada Allah. Wala yazuzu fi ghairihi ayyudrikal basara, dan tidak boleh pada selain Allah melihat kepada al-basar, melihat kepada mata, pandangan mata. Wa huwa, dan Dia al-basar, pandangan mata, la yudrikuhu, tidak akan melihat kepada Allah. Au yuhitu bihi ilman, atau bahwasanya Allah meliputi dengan penglihatan mata akan ilmunya. Allah Maha mengetahui, dan Dia Allah mampu melihat kepada al-basar, yaitu penglihatan mata. Wa huwa al-latifu bil awliyaihi, dan Dialah Allah Maha lembut dengan wali-walinya Allah, al-khabiru, dan Maha mengetahui bihim, dengan wali-walinya Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikanlah kata-kata al-latif. Jadi al-latif itu ada mufasir yang menerjemahkannya dengan Dialah Allah yang Maha tersembunyi. Ada juga yang menerjemahkan Dialah Allah yang Maha lembut, yang Maha santun. Perhatikan kata-kata al-latif.
Kata-kata al-latif terambil dari kata latofa. Menurut pakar bahasa, kata yang hurufnya terdiri dari lam, to, dan fa mengandung makna lembut, halus atau kecil. Dari makna ini kemudian lahir makna ketersembunyian dan ketelitian. Konteks ayat ini yaitu Al-An'am 103 adalah penjelasan tentang penyucian Allah Subhanahu wa taala dari persamaannya dengan makhluk serta uraian tentang ketidakmampuan indera dan akal manusia untuk menjangkau zat dan sifatnya. Atas dasar itulah kata al-latif di sini lebih dipahami dalam arti maha tersembunyi. Jadi sekali lagi bahwa ada penterjemah menerjemahkannya wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah yang maha tersembunyi lagi maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penghujung ayat dikemukakan al-khabiru yang artinya dialah Allah maha mengetahui. Kata khabir terambil dari kata khobara, kata-kata yang dirangkai oleh huruf-huruf kha, ba, dan ro, berkisar maknanya pada dua hal, yaitu pengetahuan dan kelemah lembutan. Khabir dari segi bahasa dapat berarti yang mengetahui dan juga tumbuhan lunak. Hadirin yang berbahagia, kemudian kata khabir digunakan untuk yang mendalami masalah. Seorang pakar dalam bidangnya dinamai khabir. Karena itu pula kata ini biasa digunakan untuk menunjuk pengetahuan yang mendalam dan sangat rinci menyangkut hal-hal yang tersembunyi. Menurut Al-Imamul Ghazali, Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khabir adalah yang tidak tersembunyi baginya, bagi Allah, hal-hal yang sangat dalam dan yang disembunyikan, serta tidak terjadi sesuatu pun dalam kerajaan Allah di bumi maupun di alam raya kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergerak satu zarrah atau diam, tidak bergejolak jiwa, tidak juga tenang, kecuali ada beritanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala latifun, al-latif bi auliyaihi. Allah itu maha lembut dengan wali-walinya Allah. Al-Khabir, Allah juga maha mengetahui secara detail dan rinci bihim dengan wali-walinya Allah. Demikian menurut tafsir Jalalain. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita
Mudah-mudahan dengan kita mengkaji akan sifat-sifatnya Allah, keimanan kita semakin meningkat, keimanan kita semakin bertambah, dan kita akan persembahkan keimanan yang lurus ini, yang benar ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.